Halo penonton setia Netflix dimanapun kalian berada, tentu masih bersama saya anak magang di Kolom Sinema. Apakah kalian tahu bahwa Netflix baru saja mengeluarkan sebuah film berjudul Blood and Gold? Kalau belum, silahkan tonton video ini hingga selesai. Senyapkan notifikasi chat di HP kalian, fokuskan kepala kosong kalian, ini dia ceritanya. Film Blood and Gold dibuka dengan sebuah scene di mana seorang pria terlihat tengah berlari dengan susah payah. Bukan tanpa sebab, pasalnya pria itu berlari dengan dihujani banyak tembakan dari beberapa pasukan tentara yang mengejar di belakangnya. Sempat berniat menghindari kejaran dengan sembunyi di balik pohon, namun nahas, lelaki itu akhirnya terkepung dan tak bisa lagi lari. Diketahui pula bahwa lelaki tersebut adalah seorang prajurit yang berkhianat dari Jerman. Pria tersebut juga ternyata telah melanglang buana ke negara lain sebagai bentuk pelariannya. Di tengah penangkapan prajurit itu, terlihat seorang pria berjaket hitam dan mengenakan baret kebesaran negara Jerman tengah berbicara. Pria tersebut memiliki perangai yang menyeramkan dengan sebelah wajahnya ditutupi oleh topeng. Bisa saja, sebelah wajah pria tersebut hancur ketika berada di tengah peperangan. Tak berapa lama, prajurit yang dianggap berkhianat tadi diikat di sebuah tali tebal yang digantungkan ke dahan pohon. Ia akan dieksekusi dengan cara digantung. Namun, pria itu tak terlihat gentar sedikit pun. Mobil para prajurit pengejar itu berangkat. Sang pria yang berada di atas dahan pohon itu mulai menggeliat, merasakan sedikit demi sedikit aliran darah menuju kepalanya terhenti. Ia harus menghadapi kematian. Ketika itu, di hadapannya terbayang seorang perempuan dan seorang anak perempuan yang keduanya terdengar memanggilnya ayah. Sekejap kemudian, tali yang digunakan untuk menggantung tubuhnya terputus. Ia tak jadi menemui ajal. Scene beralih ke seorang perempuan tua yang tengah berada di hadapan sebuah makam. Di makam tersebut tertulis nama Friedhelm Mosner. Perempuan itu kemudian melirik ke hadapan jalan yang dilintasi beberapa mobil prajurit. Mobil-mobil itu menuju ke tengah kota, membuat beberapa anak lari ketakutan ketika melihatnya. Kembali ke adegan di mana sang prajurit yang tak jadi mati tengah diseret oleh seorang perempuan dengan susah payah. Ternyata perempuan itulah yang telah memotong tali yang mengikat leher pria tersebut. Sementara di tempat lain, seorang pria tua yang merupakan pendeta tengah duduk di ruangan yang cukup luas dan meneguk segelas anggur. Scene kembali berpindah di mana pimpinan prajurit yang tadi menggantung seorang prajurit yang dianggap berkhianat tengah bertemu dengan seorang wali kota. Pimpinan prajurit itu meminta diantarkan ke sebuah rumah yang ternyata milik dari keluarga Yahudi. Namun, rumah itu nampak sudah terbengkalai ketika mereka datangi. Orang-orang Yahudi di desa tersebut telah diusir sejak lama. Di tengah perbincangan itu, seorang perempuan cantik menguping perbincangan tersebut dari balik bangunan. Setelah perbincangan itu usai, sang wali kota berpamitan dan segera pergi. Tapi wanita yang tadi mendengar perbincangan tersebut mengikutinya dari belakang. Nampaknya perempuan itu adalah perempuan simpanan dari sang wali kota. Hal itu diketahui ketika perempuan cantik itu mengajak wali kota untuk segera pindah dan memulai hidup yang baru di tempat lain. Namun sang wali kota tak mengiyakan ajakan itu. Suasana beralih ke sore hari. Pria yang tadi nyaris mati digantung bertanya kepada perempuan yang menyelamatkannya, kenapa perempuan itu menyelamatkan dirinya? Perempuan itu menjawab, karena dia pun begitu membenci Naji, karena mereka telah membunuh ayah dari keluarga perempuan itu. Di sebuah restoran, para pasukan Nazi tengah berbincang sambil menyantap makanan. Salah satu dari mereka adalah pemimpin yang berwajah sebelah topeng. Dari hal itu diketahui bahwa Nazi tengah mempersiapkan peperangannya melawan Prancis dan Amerika yang semakin mendekat. Di tempat lain, pasukan Nazi mencium ada yang tak beres. Mereka memeriksa rumah dari perempuan yang menyelamatkan pria yang berkhianat terhadap Nazi. Pasukan itu merasa curiga dan menginterogasi pemilik rumah. Pria pengkhianat itu bersembunyi tepat di atas ruangan berisi para pasukan Nazi. Ia bersembunyi di tumpukan jerami dan menyaksikan interogasi tersebut. Salah seorang pasukan Nazi itu mengambil kalung yang dipakai perempuan pemilik rumah itu. Keributan pun terjadi.
Perempuan itu menyerang dengan sebuah pisau, namun bisa ditangkis oleh anggota Naji itu dan ia malah balik menyerang. Wanita itu pun tersungkur. Perempuan yang sudah lemah itu tak bisa melawan ketika para prajurit Naji akan memperkosa dirinya. Pria yang bersembunyi di atas ruangan tadi pun tak bisa berdiam diri dan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Pria itu langsung menyerang dan menusuk seorang pasukan Naji dengan senjata tajam yang panjang. Perkelahian tak bisa lagi terhindar. Dengan seorang diri lelaki itu melumpuhkan para prajurit Naji yang ada di hadapannya tanpa ampun. Namun sayang, seseorang dari mereka berhasil melarikan diri. Memasuki malam, pria dan perempuan itu bersembunyi di sebuah gua dan kembali membincangkan yang terjadi siang tadi. Dari situ baru diketahui bahwa pria itu tak pernah lagi bertemu dengan putrinya setelah anaknya lahir. Pria itu terlihat seperti yang ingin menyerah, namun sang perempuan terus memberi motivasi agar pria itu tak menyerah demi putrinya. Pagi harinya, ketika perempuan itu bangun, ia menyadari bahwa adiknya yang bernama Paul sudah tak ada di persembunyian. Paul ternyata malah kembali ke peternakannya untuk memerah susu sapi. Tanpa disadari, pasukan Naji yang berniat balas dendam kembali ke rumahnya dan menanyakan di mana keberadaan kakaknya dan juga pria yang telah membantai prajurit Naji lain. Paul pun dibawa oleh pasukan Naji itu. Rumahnya diguyur oleh cairan yang akan dengan mudah membakar rumah itu. Dan benar saja, rumah itu pun dilahap oleh si jago merah dengan sekejap. Merasa berhutang nyawa, pria yang dianggap sebagai prajurit itu berkata bahwa ia akan menyelamatkan Paul kepada sang perempuan yang merupakan kakak dari Paul. Akhirnya, ia pun memulai perjalanan panjangnya dengan membantai setiap prajurit Naji yang ia temui dalam perjalanannya. Suatu hari, pasukan Naji menemukan jejak pria tersebut dan mendatangi sebuah rumah. Pemilik rumah itu merasa kaget karena di dalam rumahnya sang pria tengah bersembunyi dan memintanya untuk diam. Untungnya, pemilik rumah itu adalah seorang perempuan tua yang baik hati. Bukan hanya menerima pria itu untuk bersembunyi, ia juga mengobati luka yang ada di sekujur tubuh lelaki itu. Diketahui juga bahwa sang pemimpin prajurit tengah mencari 31 batang emas yang berada di rumah keluarga Yahudi yang kemarin ia datangi. Scene lagi-lagi beralih ketika kakak Paul sedang berada di meja makan. Di hadapannya duduk pemimpin prajurit Naji yang berwajah sebelah topeng. Kolonel itu bercerita bahwa ia pernah hidup bersama seorang perempuan yang mirip dengan perempuan yang ada di hadapannya sekarang. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebuah cincin dari kelopak atas matanya dan akan memasangkan cincin itu di jari kakak Paul dengan penuh kata-kata manis. Scene berpindah ketika sang prajurit yang berkhianat bertemu dengan pendeta yang tadi ada di scene pertama. Pendeta itu menceritakan banyak hal tentang masa lalu desa tersebut yang sebelumnya banyak ditinggali oleh Yahudi. Hingga sampai pada suatu kisah ketika kaum Yahudi di desa itu diusir dan harus mengosongkan rumah-rumah yang mereka tempati. Suatu malam, kakak Paul yang tengah tidur bersama pimpinan prajurit Naji secara diam-diam sedang berusaha mengambil sesuatu dari cincin yang dipakai oleh pria itu. Tetapi pria itu terbangun dari tidurnya. Namun dengan jurus rayuannya, ia berhasil mengelabui dan langsung menyerang lelaki itu dan dengan seketika membunuhnya. Scene berpindah ketika pendeta tengah berjalan sendirian dalam gelapnya malam. Tiba-tiba pendeta itu dihajar dari belakang oleh perempuan yang ternyata adalah perempuan simpanan wali kota bersama beberapa reng-rengannya. Dari situ juga sudah diketahui bahwa pasukan Amerika telah berhasil menembus pasukan pertahanan dari Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Hal itu diketahui dari perbincangan dua orang tentara Nazi di sebuah bar. Namun perbincangan mereka harus terhenti ketika kaca bar itu tiba-tiba pecah akibat hantaman sebuah benda yang terlihat seperti emas batangan. Pelempar benda itu tak lain dan tak bukan adalah sang prajurit yang berkhianat tadi dengan maksud menyelamatkan sang perempuan yang telah menyelamatkan dirinya. Prajurit Nazi yang mendatangi kamar sang pimpinan, namun pimpinannya yang berwajah topeng sebelah sudah tewas terlebih dahulu akibat racun sianida dan serangan dari kakak Paul.
Ketika proses barter antara emas dan kakak Paul yang ternyata bernama Elsa itu seperti akan terwujud, tiba-tiba tentara Nazi melemparkan sebuah bom. Padahal Elsa bukanlah orang yang akan ditukar itu. Elsa justru sedang berlari untuk menyelamatkan diri setelah membunuh kolonel Nazi tadi dan mendengar ledakan bom yang akhirnya ia ketahui ledakan bom itu justru adalah bom yang meledak di dekat Heinrich. Ia segera berniat kembali, namun perempuan yang ia datangi rumahnya memberi persenjataan lengkap untuk melindungi diri Elsa. Elsa dan perempuan itu memutuskan untuk kembali ke lokasi ledakan. Pendeta yang tadi telah dipukul berada di sebuah tempat bersama wanita simpanan wali kota dan seperti sedang diinterogasi. Kembali ke scene di mana Heinrich berhasil ditangkap oleh prajurit Nazi. Tubuhnya terkapar lemas akibat darahnya yang diambil oleh tentara Nazi. Elsa dan perempuan yang tadi memberi senjata pun mulai beraksi menghadapi para tentara Nazi itu. Baku tembak tak dapat dihindari. Peperangan antara pasukan Nazi melawan dua perempuan terjadi. Dengan kecerdikannya, Elsa akhirnya berhasil menyelamatkan Heinrich dan membunuh semua pasukan Nazi yang mengejar mereka. Mereka pun akhirnya meninggalkan kota tersebut. Film pun selesai. Bagaimana? Kalian sebagai kaum rebahaners pasti merasa tertantang untuk menonton film ini, bukan? Atau justru kalian tertantang ingin menjadi pasukan Nazi? Saksikan ulasan-ulasan film ataupun series lainnya yang tentu hanya di Kolom Sinema, pengulas film yang gak nanggung.